Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar teks atau sebenarnya ini kritik teks ya, kritik teks tentang perjanjian baru, yaitu tentang amanat agung. Jadi sebenarnya ada dua versi kalimat dari amanat agung. Saya akan bandingkan dari terjemahan yang bersumber dari bahasa Yunani, kemudian juga dengan versi dari bahasa Aram atau yang disebut Pesita. Kenapa ini penting? Supaya kita punya wawasan yang luas, yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat perbedaan dari dua sekte yang berbeda. Satu sekte atau aliran Yunani, satu lagi sekte atau aliran Aram. Jadi kedua aliran ini memiliki rekaman sejarah, rekaman atau ingatan tentang kalimat itu agak berbeda. Dan tentu saja mereka juga punya beberapa doktrin yang berbeda. Misalnya aliran Yunani mempercayai kitab yang otentik adalah bahasa Yunani, sedangkan aliran Aram mempercayai kitab perjanjian baru yang otentik berbahasa Aram. Demikian. Dengan ini kita punya wawasan luas terhadap beragam sekte atau aliran kekristenan. Semoga kita diberkati dan kebenarannya hakiki dari Tuhan yang hidup. Silakan menyimak. Kreposte ke dara potisi kia ridia sikinya reporet sakere te kai sikere porete sikia. Porque te sikiana arete kia sikere te sikiana harapati hasikin. Poka porete kese kari kasikina haramate kesin. Koro pote il kete sikere pokora ta kai sikere posikete sa. Parete kai se kar porte sikere ta sikere porte sa. Koto kasa kara pota kasi kira ta kara pokasin. Porkat se kara ta kaya sakita poya si kira ta kaya se. Kita kaya pora ta kaya sakara ta. Porate se kita sapere te kasi kira ta kasi kares. Amin. Baik, jadi saya siapkan dulu untuk ini ya. Ya, jadi sudah siapkan di ini di situs ET. Jadi ada dua versi amanat agung yang saya kutip dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian dari sini terutama di bagian akhir dari kalimat atau di ayat 18 itu, kalau perbedaannya secara umum di bagian anak kalimat kedua dari ayat 18. Jadi untuk Pesita itu dia ada tambahan, kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini. Sama seperti Bapa mengutusku, demikianlah aku mengutus kalian. Ini terjemahan ET ya. Kenapa? Karena ET menggunakan atau lebih memprioritaskan sumber Aram untuk perjanjian baru. Nah, jadi secara umum kalimat yang pertama antara Yesus mendekati mereka dan berkata, dan seraya mendekat, Yosua berbicara kepada mereka dan berkata sama. Segala otoritas di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku, sama. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, sama. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, muridkanlah semua bangsa dan membaptis mereka, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, sama. Kemudian bedanya di anak ya. Kalau di bahasa Semit itu kan ben sebenarnya, putra. Jadi anak lelaki. Kalau cuma anak sebenarnya kurang mengenal atau kurang mendekati maksud aslinya. Karena ben itu ada unsur, kalau etimologi bahasa kunonya kan itu kan bait. Ben itu kan rumah. Bait ya. Bet itu bait atau rumah. Kemudian nun itu benih, jadi
benih dari rumah atau benih dari keluarga itu anak lelaki maksudnya. Itu beda dengan bat, anak perempuan itu beda makna. Jadi ET akan lebih menggunakan atau lebih suka menggunakan yang mendekati literal, putra, bukan anak. Kemudian sebenarnya sama, ya. Jadi selain itu sama intinya. Ke ayat 20 saya nggak melihat ada perbedaan signifikan ya, tidak hanya tata kalimat saja. Ya, oke. Nah, saya mengambil dari software MySWOT untuk pesitanya. Tapi juga nanti saya akan pakai ini dari apa namanya ini, Kipos ya. Kipos ini artinya pedang. Ini salah satu software yang saya pakai selain saya pakai Ubuntu di sini ya. Ya, jadi di sini saya punya dua versi terjemahan untuk dari Aram ya, dari Aram ke Inggris maksudnya. Kalau bahasa Aram aslinya kan seperti ini. Ini. Jadi chapter 28, 18 atau 19 itu. Ini 18. Jadi yang huruf Estrangelo ini itu aslinya tahun 1905. Kemudian untuk supaya mempermudah, karena saya juga lebih familiar dengan kitab Masuri, saya pakai ini ya, ini. Dan ini juga Pesita gitu ya. Ada detail kan ya, intinya itu Pesita juga. Nah, sementara dia pakai tadi secara apa ya, secara konten atau per hurufnya sama, cuman bentuknya aja. Kalau dia yang saya buka di sini kan Aramaic NT in Hebrew Block Script, ya, artinya dia di dalam bahasa di dalam skrip atau aksara atau alfabet Hebrew atau Ibrani dengan vowel apa namanya, nikut vokal. Sedangkan yang asli Aram itu kan yang ini sebenarnya dalam apa namanya, manuskripnya seperti ini. Baik, jadi saya ingin membahas kenapa berbeda, atau setidaknya teori ya, atau ya, karena intinya ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, kalau ingin merubah ya pakai bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggrisnya Aram terjemahannya itu ada dua, dari saya pakai yang Etheridge, ini Etheridge, John Wesley Etheridge, kemudian James Murdoch. Ini dua terjemahan yang baku ya, James Murdoch. Baik, jadi yang ayat 18 kan yang kita pakai ini ya, yang kita pelajari 18 akhir ya. Ya, ini kalau di apa namanya, di sini tadi saya masukkan di sini ayat ini ya, 18 akhir ya. Nah, kalau di Pesita ini atau terjemahannya itu ada dua versi ini. Ya, jadi yang Murdoch itu dimasukkan dalam ayat 18. Jadi dia masuk ke 18 ini ya, ini 18. Kalau yang Etheridge itu dia masuk ke 19a. Jadi anak kalimat pertama. Ya, ini anak kalimat pertama. Nah, ya kalau dari sisi pemenggalan ayat bebas-bebas saja penerjemah mau pakai yang mana. Walaupun secara tradisi kita semua meneruskan tradisi pemenggalan ayat dari KJV kalau nggak salah ya. Dari KJV, nah, dan nanti pemenggalannya untuk terjemahan Inggris dari Tanakh yang versi Yahudi beda lagi. Nah, itu kita nggak bahas, tapi kita bahas intinya adalah itu sesuai dengan keputusan penerjemahnya, dia akan memasukkan kemana. Karena memang aslinya kan tidak ada. Jadi
Ini untuk mempermudah saja, dan juga nanti mempermudah untuk di komputer gitu ya. Jadi pemenggalan ini mempermudah processing atau quality control, intinya mengecek ayat per ayat pakai komputer. Itu. Jadi secara teknis itu bukan masalah besar. Jadi bebas, tidak ada salahnya itu. Tinggal pilihannya dia pakai yang mana. Kayak Indonesia juga TBL punya pemenggalan ayat beda dengan KJV. Jadi nanti kalau dibikin software itu nanti kayak di Sabda, nanti coba saya cek, kalau nemu screenshotnya nanti saya tunjukkan. Software Sabda itu nanti akan ada versi Inggris dan versi Indonesia nya itu nggak cocok ayatnya, jadi versifikasi atau pemenggalan ayatnya nggak sama antara TBLI dan mayoritas terjemahan Inggris. Nah, itu bukan hal besar. Jadi intinya ada ya, di kedua terjemahan ada kalimat and as my father sent me, so also I send you. Kalau di ayat 19, as the father sent me, so also I send you. Kalimatnya sama kalau salah ya. Itu. Kemudian kalau kita cek ke Aram, jadi kita nggak perlu sangat ahli Aram. Kalau nggak bisa Arab, saya ingin menunjukkan caranya saja bahwa kita bisa pakai alat bantu ya. Ya, di sini saya buka dulu Matius 28. Nah, di bagian ini ada ya katakanlah judul perikop ya. And send them to baptize and teach all nation. Dan mengirim mereka atau mengutus mereka untuk membaptis dan mengajar segala bangsa. Nah, kita lihat nanti di kalimat Bapa mengutusku itu di mananya gitu ya. Baik, kita cek saja kata per katanya kalau kita kesulitan gramarnya. Di sini ada terjemahannya atau kamus ya, gampang itu. Ada kamus bahasa Inggris. Cara bacanya juga ada, misalnya dibaca wakrep gitu ya. Nih, kalau ada versi cara baca lebih baik dipersilahkan komen ya. Kemudian Yesua. Ya, sebenarnya saya lebih suka ada kata A di akhir ya daripada Yesus seperti ini. Karena itu yang kalau di Ibrani, dan saya pikir semua orang Yahudi nyebut, terutama yang Mesianik nyebutnya Yesua kalau di kitab Ibrani juga ya. Jadi bukan Yesus, untuk membedakan versi aliran Aram dan Yunani. Kemudian speak, ini kan mendekati atau near ya. Jadi Yesua mendekati. Jadi kalimat kerja dulu, kata kerja dulu. Yesua mendekati mereka, mestinya ya, mendekati. Kemudian berkata, Malel, dengan perkataan tufo luhun give. Dia memberikan perkataan maksudnya. Nah ini all, give, berikan semua, diberikan harusnya ya. Ini pasif harusnya. Diberikan semua kuasa heaven, samayim, basmayo ya mirip Ibrani ya, basmayim dari. Ismayunya adalah samayim, satu sama-sama semitik, punya konsonan sama. Kemudian eretz, sini ada war itu ya. Kemudian kita cek lagi s. Nah ini, jadi di Pesita yang bahasa Aram itu anak kalimatnya masuk di ayat 18. Jadi kita lihat di sini seperti, jadi waikano ini seperti. Jadi kita lihat dari ayat 18 itu dia di anak kalimat lah kedua atau terakhir ya, ujung kalimatnya ada kayak gini,
Waikano, as how, itu kan seperti ya. Kemudian sen, sadrani, disadrani. Sama atau seperti sen, siapa yang sen? Father, abi. Jadi abi itu kan bapakku. Ovi kalau di sini, kalau di Ibrani sorry. Dia dialek Arabnya Ovi. Sama seperti bapak, ini kan sama seperti bapak mengutusku, di abi itu sen, bapakku mengutusku di sini. Ininya itu mengutusku, Nasrani. Desadrani ya, itu mengutusku. Kemudian Ovi, bapakku, maka sekarang siapa? Aku. Jadi dia subjeknya ini eno, ani, eno, ani. Kemudian disadar, kata apir, mengutus. Ya. Lakun, jadi kayak lachem, ken, kalian. Ya, jadi kita punya bukti bahwa terjemahan mana tadi ya? Terjemahan Muruk. Coba kita lihat siapa yang di ayat 18. Ternyata itu di James Murdoch. Ya, Murdoch. Benar. Jadi yang mengikuti literal pemenggalan ayat sesuai yang dipakai di software-nya ini adalah di James Murdoch-nya. Jadi dia mengikuti pemenggalan yang sama dengan Pesitanya gitu ya. Jadi di Pesita ini kita lihat dia sama ini ya, sama seperti Ovi mengutusku, disadrani. Jadi sama seperti bapakku mengutusku. Kemudian sekarang eno, mesadar eno, jadi aku mengutus kalian. Begitu. Jadi makanya kalau kita lihat terjemahannya, kenapa itu pakai terjemahan yang ini? Nah, karena saya mengambil langsung dari kitab Aramnya. Sama seperti Bapa mengutusku, demikianlah aku mengutus kalian. Jadi lekunnya kalian, lakan, lachem, laken, nah seperti itu. Ya, jadi sama seperti Bapa mengutusku. Nah, kira-kira begitu. Nanti saya cek lagi apakah Bapa atau Bapakku. Jadi intinya di ayat 18 dalam versi Pesita ada tambahan sama seperti Bapa mengutusku, demikianlah aku mengutus kalian. Kenapa? Karena saya memang memilih versi Pesita. Saya punya alasan sendiri nanti kenapa ET akan condong pakai Pesita daripada teks Yunani. Nanti ada alasan, namanya kritik teksnya ada, ilmunya ada, mas. Baik. Tapi kalau orang mau pakai yang Yunani ya nggak apa-apa, karena memang gereja Eropa seperti itu, semuanya pakai yang Yunani. Dan semua doktrinnya pakai doktrin Eropa, doktrin Yunani. Tetapi kalau di ET kita akan lebih menghormati intinya penggunaan kitab Aram untuk PP, sedangkan Yunani itu jadi secondary gitu. Termasuk pilihan, karena misalnya kayak di Aram kan pakai ini ya, pakai Yesua. Jadi di Aram kan sebenarnya pakai Yesua ya. Ini. Atau kalau mau lebih jelas di kamusnya, di sini kalau berbiasa Aram. Jadi yang ini Yesua, saya memilih menggunakan ini YH. Nanti itu ada alasannya. Jadi kenapa ET menggunakan YH, ada penjelasannya dan logis. Itu baik. Nah, jadi yang saya ingin tunjukkan itu ya, bahwa secara terjemahan itu ada dua aliran memang, aliran Yunani dan aliran Aram. Itu. Nah, jadi kita harus punya wawasan. Jadi di dalam kekristenan sendiri memang ada minimal ada dua aliran terjemahan seperti itu. Bahkan sebenarnya nanti kalau di
kritik teks itu yang Yunani, khusus Yunani, jadi yang Aram ini dikesampingkan. Misalnya di teks Yunani sendiri itu ada banyak versi, dan itu memang makanya ada yang disebut edisi Textus Receptus. Jadi Textus Receptus itu artinya teks kitab yang atau tulisan yang diterima atau diakui oleh ya orang-orang golongan yang membuatnya, penerjemah maksud, atau yang membuat kanonisasi itu ya. Jadi kanonisasi untuk kitab BB bahasa Yunani. Kenapa? Karena ada 2 atau lebih versi besar, ada 2 versi besar. Nanti di video selanjutnya saya akan bandingkan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris pun ada 2 aliran terjemahan. Jadi ada satu kata yang diterjemahkan dua dalam, ada kalimat atau banyak ayat ya, yang diksinya itu ada 2 versi. Nah, ini nanti menarik untuk menjadi kritik teks untuk umum ya, kalau di sekolah teologi orang sudah tahu. Tetapi yang perbandingan dengan versi Aram, saya pikir sangat jarang dibahas, karena mereka, terutama karena STT itu kan alirannya Eropa ya, jarang sekali yang menggunakan bahasa Aram atau Pesita untuk pembanding gitu. Karena memang tidak mengakui ya, istilahnya beda aliran gitu. Nanti kita lihat, kita buktikan bersama-sama secara teks mana yang ya silahkan. Kalau bagi saya lebih valid gitu ya. Kalau bagi saya lebih valid, kalau bagi kalian mungkin punya pandangan masing-masing. Dan di ET memang tidak ada keharusan harus ikut ini, harus ikut apa, bebas. Jadi kalian bebas pilih mau aliran mana. Tapi kalau di ET kan memang mewadahi semua aliran. Baik, jadi itu pengantar untuk Amanat Agung ya. Kalau soal konten saya rasa atau isi dari Amanat Agung ya, bisa kita lihat di sini, segala kuasa diberikan padaku. Ini juga bisa nanti kalau saya bicara panjang sampai Tritunggal nanti. Kepadaku telah diberikan, berarti kan kalimat pasif. Dia menerima dari siapa? Dari Bapa tentunya. Kalau seseorang menerima sesuatu dari seseorang yang lain, berarti kan dia lebih rendah kedudukannya. Makanya itu konsep Tritunggal itu Yesus lebih rendah dari Bapa, atau Mesias lebih rendah dari Bapa. Begitu. Jadi kalau memang ada yang mengatakan setara. Jadi maksudnya begini, di ayatnya itu kan ada 2 versi, supaya anak atau sang putra itu dihormati sama seperti Bapa. Iya, tetapi secara hierarki kekuasaan dia lebih rendah. Kepadaku telah diberikan. Jadi Bapa mengutus sang putra, itu sudah jelas. Secara kekuasaan lebih rendah. Makanya di ayat 18 kan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi Bapa itu yang punya kuasa, kemudian diberikan kepada sang putra. Nah, kenapa itu sekali diberikan kepadanya segala kuasa di surga dan di bumi? Itu karena nanti berhubungan dengan yang namanya penghakiman. Jadi Bapa telah menyerahkan penghakiman seluruh dunia kepada sang putra. Jadi makanya ini kekuasaan itu. Karena, dan juga kalau nanti bicara Tritunggal nanti dibahas, karena Alfa Omega, Alef Tau dalam kerangka penciptaan itu ya sang putra sebenarnya. Karena dalam ketuhanan kan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dalam kehidupan ketuhanan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Yang dalam bahasa manusia ya, karena misalnya dikatakan Tuhan awalnya kayak apa, kan kita nggak bisa membuat definisi. Tetapi kalau berkaitan dengan semesta, sains, ilmu pengetahuan manusia sudah bisa. Oh, awalnya adalah, kalau kita pakai ilmu fisika gitu ya, awalnya semesta ini disebut Big Bang, ledakan besar, sekian detik, kemudian jadilah semua partikel, jadilah benda-benda, unsur-unsur, sampai kepada senyawa, kemudian
sel, dan seterusnya, makhluk hidup, manusia gitu. Tuh, nanti ya nanti suatu saat bisa kita bahas itu ya, bagaimana cara teologi memandang Big Bang. Ya nanti kira-kira nanti cara pandang yang paling tepat atau paling bijak bagaimana. Ya, tapi intinya adalah Aleph, Tau, Alfa, Omega itu sang putra yang punya karakteristik, makanya diwahyukan begitu. Akulah Alfa dan Omega kan yang berkatakan sang putra, bukan Bapa. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan penciptaan. Jadi pencipta itu ya dia yang diberi istilahnya apa ya? Yang merancang penciptaan atau eksekutor penciptaan ya sang putra di dalam dirinya. Makanya dia berhak menjadi hakim. Kenapa? Lah yang buat dia hakim itu ya yang berhak menghakimi. Kenapa dia berhak? Lah yang bikin dia, yang merancang, artinya yang mendesain rancangan tuh eksekusinya tuh di dia. Kalau di konsep ya ketiganya Tritunggal terlibat, tetapi ketika eksekusi yaitu dia yang paling berperan. Gitu. Jadi makanya dikatakan dia itu istilah Ibrani kan Immanuel gitu ya. Yang bersama, no kita, El Tuhan bersama kita. Jadi sosok yang lain selain sang putra tidak bisa tampil ke dunia sebenarnya secara apa ya? Secara langsung atau secara kelihatan gitu. Mungkin memang agak sulit diksi yang mau dipakai. Kalau langsung ya langsung, tetapi yang kelihatan lah. Itu diksi yang saya pikir paling tepat ya. Yang kelihatan. Bahkan dia kelihatan tampil sebagai manusia, sebagai seorang manusia, lahir sebagai manusia. Makanya kata kelihatan itu yang paling pas. Kelihatan. Nah, bahkan Yohanes atau Yohanan menggunakan kata kami melihatnya dengan mata kami menyentuhnya dengan ya langsung ya, kami menyentuhnya, kami mendengarnya dan seterusnya. Jadi artinya itu kesaksian bahwa ini sang putra ini jasmani ya, punya badan, itu bisa disentuh, bisa didengar, bisa dilihat. Jadi bukan angan-angan dan bukan tipu-tipu, itu tuh maksudnya Yohanes gitu. Begitu, itu maksud dari kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah kemudian karena dia punya kekuasaan itu, dia punya otoritas, punya wewenang yang memberi perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku, atau muridkanlah segala bangsa. Gitu. Dan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sama seperti Bapa mengutusku, demikianlah aku mengutus kalian. Jadi ini berjenjang. Bapa mengutus Putra, kemudian Putra mengutus kita. Itu pemahaman seperti itu doktrinnya. Nah, yang doktrin ini hanya ada kalau pakai pesita. Kenapa? Karena kalimat itu jelas, kalau di Aram jelas. Sama seperti Bapa mengutusku, demikianlah aku mengutus kalian. Jadi ada dua anak tangga ya, dua tingkat. Itu. Jadi yang 18 ini menegaskan Tritunggalnya lebih jelas. Jadi kalau yang orang Kristen yang tidak mengenal Tritunggal ya silahkan mendebatnya. Kalau non Kristen ya bodo amat, mereka nggak bakal paham. Nah yang mutiara kan bukan untuk anjing dan babi gitu loh, itu ayat yang paling keras memang. Oke, nah sekarang yang ayat selanjutnya adalah bab tadi, saya ulang ya tadi, sedikitlah sama bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuh kalau mau bahasan Tritunggal harus kelas privat kalau ini, tidak bisa untuk umum ya gitu. Karena nanti kalau paham ini punya kekuasaan spiritual, nanti nggak bisa sembarangan. Nanti berkaitan dengan hierarki Tritunggal, ketuhanan, kemudian Sema Israel, pemahaman
kalimat di Torah ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi seperti itu. Itu nanti jadi Tritunggal. Nah, kalau penjelasan Yahudi nanti beda ya, tapi kalau kita Kristen punya penjelasan sendiri. Nah, kemudian di ayat ini, jadi yang dengan mengajar mereka melakukan segala yang sudah kuperintahkan kepadamu. Di penjelasan singkatnya kira-kira begitu. Jadi Bapa mengutus Putra, Putra mengutus kita, murid-muridnya. Kemudian kita disuruh menjadikan murid lagi, jadi ke segala bangsa. Kemudian mengajar mereka apa yang sudah Masiah atau Sang Putra ajarkan kepada kita. Ini yang kadang kalimat ini kita perlu hati-hati, karena orang memuridkan itu seringkali menambah-nambahi apa yang tidak diajarkan. Gitu. Menambah-nambahi atau mengurangi, artinya ada dua kesalahan proses pemuritan yang nanti biasa saya bahas dalam topik sisi gelap atau sisi kelam pemuritan. Kemudian kalimat terakhir, aku ada bersamamu sepanjang masa. Sampai kesudahan. Kenapa dia bisa berkata aku ada bersamamu? Nah, ini berkaitan dengan nama suci sebenarnya. Karena di bahasa Ibrani itu kan dia nama suci itu kan Hayah ya. Akulah Hayah. Ya, akulah Hayah. Asar ya. Akulah Hayah. Sesungguhnya akulah Hayah. Kata Hayah itu kan being exist. Nah, being exist itu kalau diterjemahkan Indonesia kan aku selalu ada. Tetapi dalam kalimat beda sih. Kalau TPLA ya, aku adalah aku. Adanya itu yang dipenggal harusnya biar kelihatan. Tapi karena kata adalah, maka orang nggak ngerti bahwa yang jadi fokus itu adalah adanya. Bukan kata adalah, tapi ada. Itu makanya di itu saya tidak ubah kalimat ininya, terjemahannya. Saya usahakan literal. Jadi akulah Hayah, sesungguhnya akulah Hayah, untuk supaya orang ngerti gitu loh, bahwa ini tuh nama suci. Dan artinya ini tadi diucapkan di sini. Aku bersamamu ini deklarasi atau pernyataan tentang namanya. Jadi nama Sang Putra itu diambil dari nama Bapa, ada unsur hayahnya. Nah, kata hayah itu menunjukkan atau punya makna being exist. Dalam bahasa Indonesia selalu ada. Nah, selalu ada, maka dia di sini ada kalimat ini, aku ada bersama. Jadi itu dia sedang deklarasi namanya. Namanya sendiri sedang dideklarasikan ke 11 murid saat itu. Sampai kesudahan zaman. Nah, sampai kesudahan zaman ini yang memberi unsur omega atau akhir. Di alfa itu kan huruf awal, omega huruf akhir. Atau dalam alfabet Ibrani, alef, taf, gitu. Awal dan akhir. Itu maksud dari kata aku ada bersamamu. Kalau orang nggak ngerti bahwa nama Yesus ada kata hayahnya, itu ya ini kesulitan. Makanya di itu saya ajarkan, saya jelaskan supaya orang paham. Baik, jadi begitu pelajaran singkat kita. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Kalau punya akses ke grup ET silahkan tanya ke grup gitu ya. Baik, demikian semoga penjelasan singkat tentang Amlet Agung dan dua versi perbedaan terjemahan atau aliran itu menolong kita punya wawasan luas dan tidak saling memusuhi, maksudnya dengan sekte yang berbeda. Tetapi juga karena kita terbiasa, kalau dia terbiasa menggunakan bahasa asli, kita tidak heboh dengan terjemahan-terjemahan. Jadi kalau ada terjemahan berbeda, tidak bingung, tidak apa. Kita punya alat, punya pengetahuan untuk menanggapi dan bersikap. Semoga Tuhan yang hidup menyertai kita semua, memberkati dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Amin.